dengan teknis data emis ini sudah pernah kita share ke teman-teman operator kota. Kemungkinan ada beberapa kendala yang tidak bisa dihandle beberapa teman-teman. Izin Bapak, Ibu, saya mau izin paparan. Udah daftarin. Silakan Pak Ustadz, langsung di share aja. Oh. Bisa. Silakan Pak. Sudah kelihatan. Sudah Pak ya? Sudah kelihatan. Ini tampilan emis nih. Apakah sudah ngisi? Udah aktif, cuma harus di-scan semuanya, itu yang bikin pusing. SK di-scan, ini scan. Ya, Assalamualaikum Bapak, Bismillah. Terkait dengan sumber data rujukan data PAI, yang pertama yang saya harus jelaskan adalah data personal Bapak Ibu ini mengacu dari yang pertama, yang poin A itu personal PNS Kemenang, bersumber dari data Simpak Bapak Ibu. Yang kedua, poin B, personal di luar data dari poin A diambil dari Pusdatin atau Dapodik. Setelah itu ada data kelembagaan sekolah. Data kelembagaan sekolah ini diambil dari Pusdatin PNSPK. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan updating data MSPAI, jangan lupa untuk melakukan update data sekolah dengan menggunakan user NPSN sekolah masing-masing dan password NPSN masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala ketika berita acara yang Ibu cetak, Bapak cetak, mengalami kendala tidak ada nama kepala sekolah, disitulah fungsi data kelembagaan yang harus digunakan. Kendala yang kami alami sebagai operator Kamil maupun operator kota terkait dengan data Ibu Bapak yang tidak bisa ditarik atau ditambahkan. Pertama, data NIK yang dimiliki Ibu Bapak tidak sesuai dengan NIK yang tercantum di sumber data berasal dari Dapodikdikbud. Jadi ada kemungkinan ketika pendataan awal Ibu Bapak secara manual melaporkan ke Kantoman Kota memiliki data NIK lama, Bu. Yang kedua, data guru tersebut belum dianggap sebagai guru PAI. Dikarenakan Dapodikdikbud tidak terdata sebagai guru PAI, biasanya Ibu Bapak belum mengisi di dalam jadwal Dapodik, atau memang Ibu Bapak PAI bukan sebagai mapel utama. Yang ketiga, data sesungguhnya sebenarnya sudah ada di database. Kemungkinan di operator kota atau Kamil tidak bisa melihat, Bu. Ada kemungkinan ketika Ibu Bapak guru PAI tinggal di wilayah yang berbeda dan pindah ke Jakarta, tidak melaporkan ke operator kota untuk dipindahkan ke wilayah yang baru. Yang keempat, data Ibu Bapak guru PAI ini kemungkinan sudah ada di dalam database. Kenapa tidak bisa ditarik atau ditambahkan? Kemungkinan ada pendataan dengan NIK bentrok. Di tahun 2019 kita pernah share data-data NIK yang bentrok itu kita share ke operator kota. Langsung ke teknis input data PAI, Bu ya. Sebelum input data emis PAI, permasalahan yang sering saya terima itu adalah terkait login. Kenapa ini tidak bisa login sedangkan NIK sama sesuai? Kemungkinan yang pertama, Ibu Bapak mengganti password. Yang pertama, dan seharusnya operator kota bisa menyelesaikan masalah ini dengan akunnya mereka masing-masing. Untuk input data emis PAI, yang harus pertama Ibu Bapak lakukan, persiapkan data dukung. Yang pertama, dokumen ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir harus Ibu Bapak siapkan agar ketika penginputan pertama tidak harus mencari-cari di mana. Yang kedua, SK golongan terendah sampai dengan golongan tertinggi.
Yang ketiga, foto dan KTP. Diusahakan foto ibu bapak sendiri, jangan foto keluarga ya Bu, Pak. Yang keempat, dokumen pendukung lainnya seperti misalnya SK mengajar, surat tugas, sertifikat, dan lain-lain. Ini tampilan untuk input data emis PAI. Coba ibu bapak lihat di sini adalah link untuk pertama login. Kadang teman-teman guru PAI suka salah input alamat emispendis ini. Alamatnya ini adalah emispendis.kemenak.go.id/emispai/login. Tampilan awal seperti ini. Di sini untuk pengisian GPAI atau pengawas PAI dengan username, nick, dan password 123 123 123. Jika password ini belum ibu dan bapak ubah. Jika sudah diubah dan ibu bapak lupa password, bisa menghubungi operator kota atau menghubungi saya. Di sini juga ada pilihan untuk login untuk update data sekolah bapak ibu dengan username, NPSN sekolah masing-masing, dan password sekolah masing-masing. Lanjut masuk ke login. Jika sudah bisa login, ibu bapak tampilannya sebenarnya tidak jauh beda dengan siaga sepertinya Bu, Pak. Di sini ada keterangan untuk upload. Pertama, profil, ada foto dan KTP. Untuk upload foto diusahakan scanan itu maksimal 200 KB ibu bapak, tidak lebih. Berikut juga dengan KTP. Pada kolom data guru, biodata rumah, ini sudah otomatis bapak ibu, ini ngelink dari data Dapodik. Nah, di dalam data ini jika ada kendala terkait dengan ada yang belum diisi atau kesalahan nama ibu kandung atau jenis kelamin, ibu bapak bisa melapor ke operator kota atau bisa langsung saya. Bisa kita ubah di sini. Lanjut ke form pendidikan. Pada form pendidikan, untuk cara pengisiannya bisa diklik dengan tombol plus ini Bu, Mbak. Untuk melakukan pengisian jenjang pendidikan, usahakan dari jenjang pendidikan terakhir. Awalnya Bu, Pak. Lalu kemudian sampai dengan pendidikan awal. Diingatkan lagi untuk dokumen ijazah yang untuk diupload tidak lebih dari 200 KB dengan file CSV, PDF. Lanjut, jika ada ibu bapak ada melakukan tugas belajar, silakan diinput. Formnya sama, caranya pun sama, ini tinggal diklik plus ini. Nanti ada isian tugas belajar, sumber biaya, dan dokumen pendukung yang harus diupload. Sama juga seperti diklat, file pendukungnya pun sertifikat harus diupload. Sertifikasi ini scrollnya sampai bawah, file pendukung bisa diupload sama. Untuk kepegawaian, untuk guru PAI, ibu bapak yang non PNS tidak perlu melakukan input riwayat pegawaian. Untuk status, jika non PNS diisikan nomor urut guru pada yayasan. Berikut dengan tugas tambahan atau penugasan. Tugas utama Satmikal ini sudah otomatis ikut dari Dapodik ibu bapak. Jadi ketika ibu bapak sudah melakukan penginputan dari Dapodik, tidak ada kesalahan, otomatis insya Allah di sini sudah sesuai. Jika ada tugas tambahan silakan diinput sama teknisnya sama,
tinggal klik ini, file pendukungnya diupload, input riwayat penugasan juga sama. Untuk membuat jadwal, Ibu Bapak, jadwal mengajar, tadi ada saya sedikit membaca pertanyaan di chat itu, maksudnya update emisi itu apa? Jadi fungsinya jadwal mengajar ini adalah mengupdate tahun pelajaran emis, tahun pelajaran Ibu Bapak guru yang diupload di aplikasi emis ini dengan mengklik tombol ini sebagai rumah dari untuk semester ganjil atau genap. Kemudian ada tombol jadwal ini untuk Ibu Bapak isi sesuai dengan jam mengajar Ibu Bapak. Berikut juga dengan data in-passing bisa diisi di sini dengan cara yang sama. Organisasi silakan dipilih, jika mengikuti silakan dipilih dan sesuai dengan SK penetapan. Untuk NRG juga sama, ada filenya yang harus diupload. Jangan lupa untuk file dokumen diupload tidak lebih dari 200 KB dengan save as PDF. Untuk Ibu Bapak yang ada karya tulis bisa diupload di sini, Bu, Pak. Berikut juga dengan penghargaan bisa diinput di sini. Saya rasa penginputan untuk emis ini tidak begitu sulit. Yang sulit itu login, kemungkinan Ibu Bapak. Terakhir untuk konfirmasi, saya harap Ibu Bapak sebelum klik konfirmasi ini cek kembali data sebelum melakukan konfirmasi. Khawatir ada kesalahan. Tetapi jika misal Ibu Bapak sudah mengklik konfirmasi dan ada kesalahan, Ibu Bapak bisa melapor ke operator emis kota untuk batal import konfirmasi. Jadi Ibu Bapak bisa melakukan edit data Ibu Bapak. Lanjut, hasil berita acara bisa Ibu Bapak cetak, kemudian Ibu Bapak tanda tangan sesuai dengan kebutuhan tanda tangan pengawas kepala sekolah. Jika pengawas tidak muncul di dalam berita acara, Ibu Bapak segera koordinasi dengan pengawas untuk di-input data Ibu Bapak sebagai guru binaan. Untuk kepala sekolah biasanya sudah ikut dari data dapodik yang Ibu Bapak isi. Kemungkinan sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendataan emis. Beberapa informasi yang saya terima adalah tentang emis ini susah login. Kenapa susah login? Sementara teknis untuk login sudah kita share ke teman-teman kita. Kemungkinan mereka mengalami kesulitan, hambatan, bisa langsung share ke saya dengan nick, nama, tempat tanggal lahir, tempat tugas, dan wilayah tugas. Cukup sekian, terima kasih apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa saya jawab, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi chat sudah ada Pak Habib, silakan. Silakan di chat yang biasanya begitu. Pak Hafid. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, Pak. Pak Hafid, saya Setiawan Rahman dari SMA 26 Tebet. Iya, Pak. Ada yang perlu saya tanyakan mengenai emisi ini. Dari tahun 2019 ke sana, data nama saya benar. Namanya Setiawan Abdul Rahman. Kalau sekarang Setiawan Abdul Rahman R-nya 2. Itu dalam ijazah dan akte sudah jelas Setiawan Abdul Rahman R-nya 1. Nah, pas sekarang yang saya lihat kemarin di emis, nama saya salah, R-nya 2, double. Nah, saya udah berapa kali, 3 kali, 4 kali mungkin ke operator kota di selatan.
akan diperbaiki, dan itu memang paten yang nggak bisa diubah, mau saya ubah nggak bisa itu. Betul, betul, banget nih. betul, Pak. Ya, Kenapa betul. nggak bisa? Gitu. Terus pengawas itu masih tetap namanya belum diganti. Padahal pengawas saya Bu Mas Puro kan udah diganti. Nah, saya coba tuh malam-malam 2 hari yang lalu kalau nggak salah sampai jam 11 lebih 4 malam. Jadi malam saya coba, saya upload tuh, KTP, foto, ijazah segala rupa. Pas saya klik udah, kemudian pas saya pindah ke yang lain dia hilang itu yang sudah di apa yang di upload itu, yang dari scanan tuh nggak ada. Nah, akhirnya saya buka lagi coba sampai 4 kali 3 kali. Mungkin keempat kalinya 5 kalinya bisa tuh. Nah, yang saya permasalahkan kenapa nama itu bisa salah, padahal saya tidak pernah mengisi nama itu salah, karena nama sendiri tidak mungkin salah. Saya tanyakan kepada operator di selatan, oh ini salah bapak mengisi, kok nyalain saya nggak pernah. Mohon maaf Pak ya. Nah tolong nanti ini yang seperti ini, saya udah beberapa kali ke selatan juga ke operator, makanya saya nanti insya Allah minggu besok ke sana minggu depan. Oh kenapa masalah ini bisa begini gitu. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hafiz. Saya jawab satu dulu ya Pak ya. Saya menjawab terkait dengan nama di dalam aplikasi emis kenapa berbeda. Bapak coba cek nama Bapak di KTP sudah sesuai atau belum. Yang kedua, coba cek lagi di Dapodik karena sumber data ini ditarik dari operator emis pusat dari Dapodik Bapak. Jika memang sudah benar sesuai KTP, Bapak bisa koordinasi ke operator kota dengan melampirkan KTP dan mereka mempunyai hak akses untuk merubah nama Bapak mengedit. Yang kedua, nama pengawas berubah Pak ya? Atau beda? Berubah. Jadi pengawas Bapak harus melapor pengawas yang baru untuk di-input nama Bapak sebagai guru binaan Bapak. Jadi otomatis nanti muncul. Yang ketiga, upload suka hilang Pak. Ketika sudah diupload hilang. Ya. Yang kemungkinan ini maintenance dari program Pendis dari pusat. Setiap aplikasi ini kan beberapa pengembangan Pak, kemungkinan. Tapi jangan khawatir ketika Bapak sudah mengupload data Bapak itu sudah terset di database mereka. Itu aja Pak. Pak Hafiz. Waalaikumsalam. Ya Pak. Sedikit